Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Yohanes 12 ayat 36b demikian. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Saudara, bersembunyi biasanya dilakukan orang karena takut. Tetapi Tuhan Yesus melakukan hal tersebut pasti bukan karena takut, sebab tidak ada yang bisa membuat dia takut. Apakah dia takut kepada para pemimpin Yahudi yang semakin gencar berusaha menangkap dan membunuh dia? Jelas tidak. Kalau dia takut kepada mereka, pasti sejak awal dia tidak muncul di muka umum dan mengajarkan hal-hal yang kontroversial. Atau bahkan dia tidak mau menjadi manusia yang tujuannya adalah mati di salib. Menjelang kematiannya di atas kayu salib, memang Tuhan Yesus bergumul berat di Taman Getsemani sampai peluhnya menetes sebagai titik-titik darah. Tetapi dia bukan takut disalib, melainkan gentar karena di atas salibnya itu dia bakalan menerima curahan murka Allah karena dosa seluruh umat manusia ditimpakan kepadanya. Dia gentar karena Allah Bapa bakalan memalingkan wajahnya dan meninggalkan dia, sehingga dia harus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, ditinggal Allah itulah neraka. Namun semua itu Tuhan Yesus jalani dengan berani sampai tuntas dan menang. Kebangkitannya dari antara orang mati pada hari ketiga merupakan proklamasi dari kemenangannya itu. Tuhan Yesus bersembunyi justru untuk menjaga agar jangan sampai rancangan Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan maut melalui salib itu digagalkan oleh mereka yang sudah tidak sabar membunuh dia dengan cara dan waktu yang mereka rancang sendiri. Karya keselamatan harus dilakukan menurut waktu dan cara Tuhan. Jadi masalahnya bukan bersembunyi atau menghadapi apapun yang terjadi dengan tetap berada di muka umum, melainkan apa tujuan dan motivasinya. Maka saudara, jika saat ini terjadi penganiayaan, orang yang tetap bertahan di tempat dan dengan berani menghadapinya tidak selalu berarti lebih baik daripada mereka yang bersembunyi dan menyingkir ke tempat lain. Demikian juga sebaliknya, bersembunyi dan menyingkir ke tempat lain belum tentu lebih bijak dari mereka yang tetap bertahan di tempat dan dengan berani menghadapinya. Ada kalanya Tuhan memimpin kita untuk menyingkir, tetapi ada kalanya Tuhan menyuruh kita diam di tempat. Apapun yang Tuhan suruh, pasti ada tujuan yang mulia di balik semuanya itu. Karena itu, apapun yang terjadi, mari kita mencari pimpinan Tuhan dan taat kepadanya, serta berhenti menghakimi siapapun. Sebab kita tidak tahu apa rencana Tuhan bagi setiap orang. Amin.